Sudah kedatangan tamu yaitu Ananda M. Zayan Kahar ya. M. Zayan Kahar. Ananda ini kelas berapa? Zayan? Kelas 6 ya. Di SD mana nih? SD Nurul Ilmi 2. Oh, SD Nurul Ilmi 2 ya. SD apa? Juz berapa saja? 30, 30, 29, 29, 28, 27, 27, 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke ya, luar biasa. Jadi udah 9 juz, mau masuk 10 juz ya. Coba Zayan bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 5. Yang bimbing si Zayan ini selain di Nurul ini atau ada di guru ustadz di rumah atau gimana, Pak? Enggak. Iya, kebetulan bundanya lebih sering murajaahnya di rumah. Kalau anak-anak kan sekarang kan di usia si Zayan ini kan sering main game, Pak ya? Iya. Itu gimana, Pak? Kalau si Zayan gimana, Pak? Nah, kira-kira apa nih tips yang bisa disampaikan lah untuk anak-anak yang seusia dia dan juga untuk orang tua? Nuril TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam agenda talk show atau sharing ini tentang bagaimana kita bisa terus menjadi penghafal Al-Quran meskipun di musim pandemi ini di rumah. Nah, kita hari sudah kedatangan tamu yaitu Ananda M. Zayan Kahar ya. M. Zayan Kahar. Ananda ini kelas berapa, Zayan? Kelas 6 ya. Di SD mana nih? SD Nurul Ilmi 2. Oh, SD Nurul 2 ya. Jadi berarti meskipun beranjak kecil ini bukan TK ya, tapi udah SD. Nah, oke, baik. Mungkin terima kasih atas kedatangannya Ayah Bunda juga Zayan. Ini udah jauh-jauh bisa datang ke sini yang meskipun daring, belajar di rumah, tapi insya Allah masih tetap semangat dalam penghafal Quran. Mungkin sebelum kita nanya lebih jauh, mungkin kita nanya si Zayan dulu dah itu ya. Nah, jadi Zayan ini kan kelas 6 ya. Berapa usianya tadi? Usianya 11 tahun. Berapa? 11 tahun. 11. Oke, 11 tahun. Nah, ini udah berapa juz nih hafal Qur'annya? Udah 9 juz, mau masuk 10 juz. Woi, Masya Allah, mau masuk 10 juz, berarti sekarang udah surat apa itu? Surah Al-Maidah. Surat Al-Maidah ya. Woi, Masya Allah ya. Jadi meskipun masih SD kelas 6, tapi sudah bisa nyampe 10 juz hafal Qur'annya ya. Nah, mungkin Zayan bisa kasih gambaran sih. Emang apa sih motivasi Zayan tuh mau menghafal Quran? Agar orang tuanya bisa masuk surga, Amin. bisa memberikan mahkota di surga nanti. Apa lagi? Itu saja. Oke. Jadi kalau itu udah cita-citanya udah tinggi ya, itu udah cita-cita akhirat ya. Cita-cita orang dunia tuh palingan pengen kaya ya, pengen beli benda-benda yang banyak, tapi cita-cita yang akhirat itu. Nah, mungkin pada orang tuanya ya, mungkin pada ayah dulu ya. Nah, mungkin bisa jelaskan ini kira-kira bagaimana untuk bisa membimbing Zayan sehingga bisa hafal 10 juz sampai sekarang. Apa saja yang dilakukan sama ayah bunda ketika di rumah ataupun di sekolah gitu? Iya. Awalnya motivasinya memang sering-sering lihat di TV. Anak-anak banyak yang hafal Al-Quran, baru umur berapa gitu kan. Terinspirasi. Iya, terinspirasi lah gitu. Ya, kemudian dia baru dari umur 2 tahun kayak bunda ya. 2 tahun hafal Al-Fatihah dulu ya kan ya. Belum TK ya? Belum ya. 2 tahun hafal Al-Fatihah. Cuman pas masuk TK kali baru mulai ya surat-surat pendek gitu kan. Nah, kemudian dengar masukkan ke sekolah, nyari-nyari mana yang sekolah yang itu bundanya sering cari-cari yang lebih menekankan ke tahfiz Qur'annya gitu kan. Nah, kita cari-carilah sampai ke bisa masuk ke ini gitu. Masya Allah. Berarti kalau 1 juz dia hafal tuh pada usia berapa, Pak? Si Zayan? Tahun Iya. Kelas 1 ya? Iya, kelas 1. 6 tahun ya. Wah, cepat juga ya. Nah, kalau Bunda gimana, Bun? Biar si Zayan itu termotivasi, itu apa yang biasa dilakukan di rumah, Bun? Biasanya kita ini ya, lihat tontonan yang mengarah ke tahfiz Al-Quran
Quran biasa gitu ya, Bi ya. Iya, Oh. biar apa gitu ya. Biar dia lebih semangat. Biasanya sih kita kasih tahu. Berarti teman-teman lebih ke seperti apa itu ya? Penekanan untuk motivasi di awal ya. Iya, di awalnya. Dengan awalnya memang kalau dilihat ya, kalau segi hafalan, alhamdulillah memang cepat nangkapnya. Nah, jadi dicoba terus, kayaknya cepat dari prediksi gitu. Kayak terus dipaculah, mau gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti karena dia mau dari dalam diri sendiri. Iya. lebih cepat Pak ya. Iya, alhamdulillah lebih cepat ini ya. Oke, mungkin sebelum kita tanya saya nih, kita tes dulu lah. Wah, kita tes. Ustaz ini udah hafal banyak ya Qurannya, jadi Ustaz langsung tembak aja. Coba Zayan bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 5. Hafal? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 5. Ustaz kasih clue-nya. Awalnya itu al-yauma. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina amanu Na'utul kitaba hillul lahum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Wa may yakfur wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh ya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Baik, ini karena langsung nembaknya Al-Maidah ya. Jauh kali ya. Nah, sekarang Ustaz mau nanya nih, kalau Zayan nih bosan ngapal itu kan, apa ya yang biasanya Zayan tuh lakukan biar semangat lagi gitu? Nah, biasanya gimana? Biasanya kadang keluar rumah biar enak gitu rasanya Fresh lagi ngapalnya. ya. Selain dari itu? Ada main game. Kalau kalian ini bagaimana nih? Kalau anak-anak kan sekarang kan di usia si Zayan ini kan sering main game Pak ya? Iya. Itu gimana Pak? Kalau si Zayan gimana Pak? Kalau anak-anak alhamdulillah di rumah memang ada waktunya, dikasih waktu untuk iya main. Kalau tidak setiap hari dikasih. Nah, cuman kadang kalau memang lagi dia bosan, siapa yang bisa hafal dari sini sampai sini, dikasih target gitu kan. Boleh main setengah jam, apa 1 jam gitu. Boleh main setengah jam. Ya, ini semangat lagi. Kalau sudah di store di Murajaah, langsung emang dikasih gitu main. Berarti emang dikasih waktu, tidak masalah dia mainnya, yang penting ada targetnya selesai. Iya, ada targetnya. Itu dalam sehari Zayan tuh ngapalnya berapa biasanya? Kalau awal-awal dulu masih baru-baru mulai hafal itu, kok masih kan pendek-pendek misalnya. Nah, itu masih awalnya 2 ayat. Cuman kalau lihat dia kayaknya lebih cepat gitu. Sehari itu 5 ayat. Sehari 5 ayat. Kalau sekarang Pak, kalau udah lumayan, udah lama nih. Sekarang dikasih target. Ayatnya panjang ya? Iya, panjang. Tapi dikasih target juga, sehari itu 1 halaman. 1 halaman ya. Kalau bisa kadang dikasih reward juga lah. Apa main, dia mau apa main apa. Emang kalau sekarang targetnya lebih besar. Iya. Oke, Masya Allah. Kalau Bunda ini harapannya apa Bunda? Misalnya kan anak-anak si Zayan ini kan udah apanya udah cepat. Ini memang cita-cita kedepannya mau diapain si Zayan ini? Kenapa sih suruh dia hafal banyak Quran itu? Iya, awalnya memang pengen dia jadi habis Quran. Dari awal mulai masuk sekolah memang niatnya
akhirnya dia terbiasa sendiri. Terbiasa Awalnya sendiri. sih memang diarahkan ke sana. Iya. Dia juga nggak tahu gimana ngapal Quran ya awalnya nak ya. Terus dimasukkan ke Nur ini. Jadi dia udah mulai kebiasa sendiri. Ya niatnya memang insya Allah sih dia jadi Hafiz Quran ya. nantinya. Oh. Ya. Yang penting hafiz dulu ya Bu ya. Makanya ke depannya cita-citanya apa? Serah ya Bu ya. Iya. Pokoknya kalau kita kejar akhirat dunia mengikuti. Ya, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Kalau saya memang cita-cita jadi apa? Ya. Insya Allah bisa Cita-citanya apa? ustad atau ulama. Oh, Masya Allah ya, mengganti Ustaz Ado Somad ya. Masya Allah luar biasa ya. Kemarin tuh mau jadi apa? Ilmuwan kan? Ilmuwan juga. Ilmuwan juga. Oh ya kan dia kan sering menang juga ya, saya ini ya. Apa Pak yang udah pernah menang selama jadi siswa di Nur Ilmi nih? Lomba-lomba apa aja? Banyak lah ini. Lomba pertama kali yang ke Aceh tuh. Ke Aceh nggak dulu tuh? Itu kelas 2. Kelas 2 ya. Wah, itu habis 1 juz ya. Ya. Nah, juz 30 dah. Di 30. Habis itu menang apa lagi pernah di Dayan waktu itu? Di Matematika juga pernah. jam Olimpiade matematika ya, juara 1 nggak? Ya, Mewakili Kota Jambi atau? Iya, Kota Jambi. Jadi meskipun hafal Quran, pelajaran akademik nggak ditinggal itu. Nah, Iya. itu kan memang ada tipe siswa tuh yang fokus ke hafalan Quran, akademinya rendah ya. Nah, jangan fokus akademik, hafalan rendah. Tapi saya punya dua-duanya gitu. Nah, oke. Sekarang mungkin tips lah, Bunda ya, kan lagi di musim Covid nih kan. Nah, emang anak kan banyak di rumah seharusnya itu. Sebenarnya apa sih yang mesti baiknya dilakukan oleh orang tua agar si anak itu bisa semangat untuk belajar? Nah, kira-kira apa? Itu kan belajar dan menghafal Quran. Nah, kira-kira apa? Ya mungkin pertama membagi waktunya nih Ustaz ya. Memang ke orang tua mungkin kelemahan mungkin di situ. Iya, Mungkin kayak yang kerja, terus mungkin kok seperti ibunya memang fokus jadinya, apalagi adik-adiknya ada juga, jadi membaginya itu lebih rumit lah mungkin baginya. Tugas yang satu ini, yang ini, jadi memang pertama itu membagi waktunya itu. Terus kalau sudah anak-anak itu memang harus dari awal itu membangunkan itu memang dari pas bangun sholat subuh, kemudian sholat duhanya gitu. Iya karena libur juga jadi bawaannya malas. Ya itu makanya itu yang memacu itu, jadi harus tetap dipacu, harus sholat tepat waktunya gitu, terus sholat duhanya jangan tinggal gitu. Nah, terus Berarti emang orang tua kan ya karena kesibuk ya. iya kesibukannya itu. Mungkin tipsnya itu membagi waktunya itu. Ya. Ini bahasa ada waktu-waktu khusus atau gimana? Jadi memang kalau seperti yang saya sampaikan tadi, dikasih target hafalnya, kalau untuk hafal Al-Quran ya, hafal sekian sampai sekian. Jadi dikasih reward Dalam 1 hari. satu hari ya. Memang satu hari memang harus mungkin agak lebih dipaksa lah. Jadi kasih target setiap hari itu harus ada hafalan gitu. Nah, biarpun 1 ayat, alhamdulillah ada ya. Biarpun dikit tetap dikasih reward gitu. Nah, kalau tadi kan baru dari jauh nih, lagi dari perjalanan nih, dari Tungkal ya. Nah, kira-kira hari ini ada sempat nggak kalau ngapal ya? Kalau dari perjalanan nih, sempat ngapal hari ini? Ayat apa yang nggak hafal? Surat Masih Al-Maidah. Surah Maidah sih. Ayat berapa? Ayat Ratusan atau masih puluhan? Masih puluhan ya. Oh, berarti masih sempat juga ya. Luar biasa. 50-an lah pokoknya. Surat ayat ke-50. Masih nggak ada hafalannya? Yang hari ini? Hari ini masih ingat. Insyaallah. Panjang. Masih ingat? Oke. Surat apa? Ayat berapa? Kalau salah kemarin ayat 52 sama 53. Oke, kita cek ya. 52 sama 3. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Kejadian apa? Juz berapa saja? 30, 30, 29, 29, 28, 27, 27, 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke ya, luar biasa. Jadi udah 9 juz, mau masuk 10 juz ya. Mau masuk 10 juz. Oke. Nah, sekarang ditanyain lagi lah. Kira-kira terpaksa ada kalau disuruh Umi sama Abinya ngapal Quran? Kadang. Kadang. Kira-kira kan kenapa terpaksanya karena apa? Apa karena emang saya mau main game atau emang lagi bosan? Biasanya karena banyak tugas. Oh, banyak tugas. Ya, memang kadang dari sekolah sejak daring ini Iya, betul. banyak tugas, terus mikirnya kayak mungkin capek juga deh. Pas disuruh hafalan lagi, mungkin bosan ya. Karena daring kan di HP terus kita lihat kan banyak tugasnya ya, Iya. agak sulit juga itu. Nah, kalau apa namanya? Yang bimbing si Zayan ini selain di Nurul ini atau ada di guru ustadz di rumah atau gimana, Pak? Enggak. Iya, kebetulan bundanya lebih sering murajaahnya di rumah. Iya, berbagi lah. Ada yang adiknya kadang sama saya, bundanya sama Zayan gitu. Kadang adiknya sendiri mau saya sama Abi, saya mau sama bunda gitu. Oh, berarti emang ya kerja sama ya, Bu, ya. Iya benar. Jadi tidak bisa dengan anaknya saja yang kita andalkan. Nggak bisa ya, harus. Jadi kalau murajaah pun kita harus ikut juga. Ya. Kadang kita yang megang Quran dia. Iya, betul. Terpaksa ngapal juga. Ngapal juga. Jadi kalau apa ngomong-ngomong ayah sama bundanya udah ngikut ngapal juga dah. Cuma berapa surat? Oh, udah surat. Ada beberapa surat. Jadi otomatis adalah yang ikut Iya. yang dihafal juga. Kalau adiknya usia berapa itu adiknya? Kelas 1 SD. 1 SD ya? Ya, kelas 2 SD. Oh. Zayan kelas 6. Jadi kadang berempat, kadang bundanya lagi nggak apa-apa, berempat murajaah ganti-gantian gitu. Sambung ayat gitu. Ya, kita diajaknya juga, ayolah terpaksa ikut. Langsung game gitu. Iya. Kalau Sambil main juga kadang. bisa misalnya ayat misalnya yang dibacakan ayat 3 disuruh baca ayat keduanya, Zayan belum ini ya, belum nyampe ke sana. Misalnya ayat kedua, coba baca ayat 1. Mundur. Yang mundur maksudnya. Mundur. Bisa. Dulu juz 30 pernah bisa. Oh, benar bisa. Kalau sekarang masih bisa nggak kira-kira? Insya Allah masih bisa. Berarti udah sering dia jadi imam. Kalau di rumah udah apa pernah ada disuruh jadi imam di masyarakat itu? Belum ada. Yang kita Belum pernah. Dia pernah di apa? Masjid di lingkungan rumah kan ada kadang yasinan mungkin lambat bapaknya. Oh, iya. Jadi ada anak-anaknya dia yang jadi imam. Oh, anak-anaknya ya karena belum balik ya. Belum balik, Pak ya. Belum. Ya, jadi harus tetap semangat ini ya. Oke, Kalau di mungkin rumah yang sering ya. Iya di rumah ya. Udah sering. udah sering jadi imam ya. Yalah karena kan kalau hadis tuh cari yang paling banyak hafalannya, Pak. Iya. Jadi kalau kebiasaan kita kan yang cari yang paling tua. Yang paling ya. tua. Nah, tapi yang betul tuh emang yang paling banyak hafalannya kalau menurut syariat itu kan. Oke. Kemudian gimana ya? Teknik si Zain ngapal gimana biasanya? Teknik biar kawan-kawan antum tuh tahu cara ngapal yang bagus tuh bagaimana gitu. biasanya kalau ngapal tuh misalnya dipotong-potong dulu, diulang-ulang, Dipotong-potong dulu, berulang-ulang ya. diulang-ulang ayatnya. Sampai berapa kali? Udah tuh misalnya bagian 1 diulang 5 kali misalnya. 5 kali, oke. Bagian 2 misalnya diulang 5 kali, terus diulang lagi dari bagian 1 sama bagian 2 5 kali gitu. Oh, berarti misalnya satu ayatnya panjang, satu ayat ini panjang nih, satu ayat. Antum bagi 5 gitu ya. Diulang-ulang. Iya. Oh, seperti itu. Itu triknya. Selain dari itu ada lagi enggak? Pakai dengar gitu. Kalau dengan murotal Zayan enggak ya. Kalau adiknya aja yang kalau Oh, Kalau Zayan beda dari- tekniknya ya. Kalau Zayan dari awal enggak dengar murotal, sudah Langsung hafal baca sudah. sendiri nih ya. Sendiri gitu ya. Kelas 1 alhamdulillah memang sudah bisa langsung baca. Oh. Nah, Kelas 1 udah bisa baca Quran ya. iya. Jadi ikranya kapan itu?
TK. TK ya. Iya. Oh, ya, cepat juga ya akselerasi. Selain itu gimana lagi Zayan? Ada cara lain nggak? Selain dibagi-bagi itu. Kalau ayatnya pendek kan bisa dibagi-bagi itu. Iya. Kalau pendek langsung. Langsung ya. Oh, berarti emang mayoritas paling sering itu antum potong-potong ya. Iya. Diulang 5 kali gitu. Iya. Oh gitu. Terus biar antum bisa apa ya? Bisa ingat lama itu. Kan ayatnya kan tadi kan Ustaz langsung tembak aja. Al-Maidah ayat 5. Masih bisa ingat itu karena apa? Atau antum sering murajaahnya atau murajaah enggak pernah? Jangan. Yang surat yang sudah dihafal biar ada hilang hafalannya. Gimana caranya? Agak jarang sih kalau ngajaknya. Tapi kalau kemarin tuh ngapalnya tuh di luar jadi fresh otaknya. Di luar. Maksud bukan di rumah gitu ya. Iya, kadang kan memang lagi apa? Keluar yang di depan. Kadang di teras ya ada berangin-angin gitu. Oh, cari suasana baru. Cari suasana katanya. baru, ya. Oke, Masya Allah. Jadi apa ya? Kita sendirilah yang bisa mengatur mana yang cocok kira-kira bisa kita ngapal Iya. ya. Nah, kira-kira apa nih tips yang bisa disampaikan lah untuk anak-anak yang seusia dia dan juga untuk orang tua. Nah, agar bisa anak-anak itu juga semangat untuk menghafal kan biar bisa kayak Zayan lah. Nah, silakan. Ya mungkin kalau pasti semua orang tua rata-rata pengen anaknya menjadi hafiz Quran. Mungkin entah sedikit atau banyak pasti niat itu ada. Mungkin kalau untuk teknik hafalnya mungkin sering pengulangan gitu. Sering ulang. Ulang. Kalau sudah hafal balik lagi yang misalnya 5 ayat, setiap hafal ayat dia nyetor satu ayat gitu. Oh, dia nyetor saya. Satu ayat. Nah, kalau sudah nyetor ayat 2, yang satu diulang lagi. Nah, gitu sering-sering diulang. Sering diulang. Ya, terus murojaah sama-sama mungkin orang tua harus mendampingi juga. Nah, jangan dibiarkan karena mungkin dari penyebutan huruf, makhraj hurufnya harus tetap harus dipantau gitu kan. Nah, jadi memang kalau apa Zayan kalau yang salah atau yang huruf nyebutan salah nggak dilewatin gitu. Nggak. Ya, emang karena sesuatu dia buru-buru ya. Ya, kalau anak-anak mau cepat mau ngapal gitu. Nah, jadi kalau salah nyebutan hurufnya hanya gitu kan. Harus diulang, nggak dilewatin. Jadi tetap nggak diterima ya. Nggak diterima gitu. Oh, selagi dia belum lancar belum diterima Pak, ya? Belum diterima. Oh, gitu. Terus mungkin kalau yang awal-awal yang masih mau belajar huruf memang kayak adik-adiknya mungkin alif batasa itu harus bisa nyebut semuanya dulu baru mulai ngapal. Gitu. Awalnya dulu Al-Fatihahnya. Ya, Al-Fatihahnya. Tapi kadang-kadang memang anak-anak sudah hafal pas nyebut, pas ngaji beda. Mungkin harus sering dibiasakan gitu. Nah, berarti intinya sering ulang, kemudian pastikan makhrajnya betul. Iya, betul. Nah, kemudian juga orang tua harus tetap ya mendampingi ya. Baik, mungkin itu saja Pak dan Bunda atau juga Zayan yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga dengan diskusi ini banyak yang terinspirasi, banyak termotivasi. Jadi tercerahkan bagaimana teknik menghafalnya, apa yang dilakukan biar hafalan bisa terus diingat ya, seperti itu. Baik, penonton Nurul TV yang berbahagia. Jadi mungkin ini saja diskusi kita hari ini. Semoga bisa terinspirasi. Saya Wasid Tanjung. Jika saya kesalahan mohon maaf. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.